Kesempatan kita untuk bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Meskipun di luar hujan, tapi tidak menghalangi kita untuk datang beribadah, untuk memuji Tuhan di rumah Tuhan. Amin. Kita percaya hari ini hari yang penuh berkat buat kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk memuji. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Karena kita percaya Tuhan kita itu tetap Tuhan yang sungguh baik. Mari tundukkan kepala, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Ambil waktu sejenak bersaat teduh, mengucap syukur untuk segala kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Karena kita percaya hari ini, hari yang sungguh luar biasa, Tuhan mau nyatakan kuasanya dan mujizatnya dalam hidup kita. Mazmur Daud, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menyanyikan dia, yang mencari wajahnya, ya Allah Yakub. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu Yesus. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari katakan pujian dengan kekuatan di jiwaku, ketenangan dalam batinku, saat kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Amin. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku,
Saya undang Bapak Saudara bangkit berdiri. Mari kita katakan pujian dengan pujian sembah kita. Bapa, pikiranku, Kehendakku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, Kehendakku ku serahkan padamu Tuhan. serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu Untuk memuliakan-Mu. mengiring-Mu Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku Bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Bapa, ini kerinduan kami. Jadikan kami bejana untuk memuliakan-Mu. Karena kami percaya kekuatan di jiwa kami dan ketenangan dalam batin kami hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini kami datang Tuhan. Kami memuji menyembah Engkau sebab Engkau Allah yang sungguh baik bagi kehidupan kami. Kami bersama datang jemaat-Mu. Ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena berkat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Lawatin setiap kami yang ada pada pagi hari ini. Mulai dari hamba-hamba-Mu yang melayani, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapak Pendeta Madawastu, Tuhan mengurapi kami semua. Jemaat-Mu yang ada saat ini di gereja maupun yang ada di rumah melalui Zoom, Engkau memberkati. Engkau Tuhan yang mengurapi kami semua. Biar semua kami merasakan sungguh hadirat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami sepanjang ibadah kami pagi hari ini. Dan kami percaya dalam ibadah kami ini ada mujizat Tuhan akan Tuhan kerjakan dan nyatakan di dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah Tuhan mengurapi kami ibadah kami pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan dulu Bapak Saudara. Kita percaya Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita, amin. Karena kita percaya hari ini kita mau terus ikut Yesus. Kita percaya kehendak Tuhan mengikut Yesus sebab Dia pelindung jiwa kita.
Dan damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita. Katakan pujian ini dengan sungguh. Ku ikut Tuhanku saja, sungguh damai hatiku. Katakan dengan sukacita. Ku ikut Tuhanku saja. Ku ikut Tuhanku saja, sungguh damai hatiku. Tiada jalan selamat hanya oleh darahnya. Ku hendak mengikut Tuhan, Kau pelindung jiwaku. Bila ku beserta Tuhan, sungguh damai hati. Bait yang kedua. Ku ikut Tuhan sekarang, karena kuasa yang gelap. Tuhan kasih menghibur, maka langkahku Sama-sama. ku hendak mengikut Tuhan, Kau pelindung jiwaku. Bila ku beserta. Beserta Tuhan, sungguh damai hati. Mari kembali kita bangkit berdiri sama-sama. Bait yang ketiga. Ku ikat merendah hati, ku sangkali diriku. Ku ikut berendah hati, ku sangkali diriku. Satulah yang ku idamkan, Yang ku idamkan kemuliaan. bait yang keempat sama-sama. Ku ikut berhati suci, jiwa raga bagimu. Tutur kata tingkah lakuku Tuhan, Kata tinggallah memuliakan namamu. Sama-sama. ku hendak mengikut Tuhan, Kau pelindung jiwaku. Bila ku beserta. Ku beserta Tuhan, sungguh damai hatiku. Sungguh damai hati kita. Dan kita akan bertekad untuk selalu mengiring Tuhan. Sekarang kami datang Tuhan, memuliakan namamu. Sama-sama katakan. Ku bertekad kan menjauhi bujukan dunia. Hanya Tuhanlah. Hanya Tuhanlah yang memberikan apa yang terindah. Katakan. Sekarang aku datang, ku bebas dan senang. Yesus. Yesus Maha Mulia. Sekarang ku datang, Sebelah kanan saya katakan. aku bersama Yesus. Bait yang kedua sebelah kanan saya. Tinggalkan Tuhanlah dan kebenaran. Bait yang ketiga di sebelah kiri saya katakan. Kristus dalamnya langkahku. Amin. Sabda perintahnya ku junjung tinggi. Sama-sama sekarang. Sekarang aku datang, ku bebas dan serang. Yesus. Yesus Maha Mulia. Sekarang ku datang. Bersukacita. Kita percaya, kita bertekad, sekarang kita datang dan kita bebas dan senang dalam hadirat Tuhan. Bait yang keempat, kaum pria katakan pujian ini. Mari kaum pria katakan, aku bertekad. Aku bertekad jadi umat, ku buang dosaku. Kawan dan lawan walau menang, aku Bait yang kelima, kaum wanita katakan. Aku bertekad agar kawanku ikut sekelas darah. Amin. Firman mengajar, roh yang memimpin sampai ke
bersama-sama sekarang aku datang, ku bebas dan serang. Yesus, Yesus Maha Mulia, sekarang aku datang Tuhan. Sekarang aku datang, ku bebas dan serang. Yesus, Yesus Maha Mulia, sekarang ku datang. Yesus Maha Mulia, sekarang ku datang. Yesus Maha Mulia, sekarang ku datang. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Yesus Maha Mulia, sekarang kami datang. Dan sekarang kami datang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan dengan judul Hidup Menuruti Kemauan Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 7b sampai yang ke-8. Hambanya Bapak Pendeta Imada Waste akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kami datang Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami telinga seorang murid, hati seorang hamba dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biar sungguh firman itu menjadi dasar fondasi dalam kehidupan kami. Kami semakin hari semakin kuat bersama Tuhan. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan kami alat dalam rumah-Mu Tuhan. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, Pakailah sesuai rencana-Mu. rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, dalam setiap jalanku, memuliakan nama. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita sambut kebenaran firman Tuhan hari ini. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam
Bapa di surga, seperti pujian kami, dengan kerendahan hati kami mohon, bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami mau menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Kami mau menjadi murid-murid Yesus yang diberkati dan juga menjadi saluran berkat bagi masyarakat, bagi lingkungan, bagi orang-orang di sekitar kami. Ketika kami hadir di bait Allah saat ini, sebagai bentuk rasa syukur kami di hadapan-Mu dengan kerendahan hati, biarlah firman-Mu akan membekali kami untuk dapat menjalani hidup yang berkenan di hadapan Allah di hari-hari kami selanjutnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Kelihatannya Pak Dedi lebih cocok jadi pengkhotbah ya daripada saya nih. Suaranya menggelegar. Maaf ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, suara saya memang tidak menggelegar ya. Tapi firman Tuhan kan apa katanya tajam seperti pedang bermata dua ya. Disampaikan dengan cara keras atau halus tetap dia akan menusuk ke dalam ya. Jadi terima kasih untuk kesempatan hari ini. Terima kasih Pendeta Stefanus memberi kesempatan kepada saya untuk kembali menyampaikan firman Tuhan di sini. Saya merasa minggu ini terlalu banyak bicara, jadi suara saya mulai agak terganggu. Tapi saya harap ini tidak mengganggu. Kalau pendengarnya, tolong volumenya dikerasin ya, mic-nya ya, supaya suara saya bisa didengar. Baik, hidup menuruti kemauan Tuhan. Dari judulnya kita melihat kalau menuruti itu tindakan ya. Tindakan yang membutuhkan kerendahan hati. Ya. Saya mau menuruti kamu gitu biasanya ya waktu pacaran ya. Berarti dengan rendah hati salah satu pihak mau tunduk kepada sang pacar. Saya mau menuruti. Gitu. Nah dalam sejarah manusia, lagu-lagu baik lagu pop, lagu dangdut, keroncong apa saja itu ternyata sangat ampuh di dalam mendoktrin, mengajar orang untuk memahami sesuatu, sebuah nilai yang ada di masyarakat. Misalnya di Indonesia ada lagu yang terkenal di sepanjang zaman. Saya nggak tahu mungkin zaman Pak Andreas muda dulu ya. Lagunya Pak Haji ya, Bang Haji, lagu Begadang. Tahu lagunya ya? Pak Yohanes tahu lagu Begadang? Yang suka begadang pasti tahu lagu ini. Setuju gak dengan syair lagu itu? Begadang jangan begadang kalau tiada artinya, gitu ya. Begadang boleh saja, cengkok gitu ya. Kalau ada perlunya, kalau ada perlu boleh, tapi kalau nggak ada keperluan jangan begadang, karena kalau terlalu banyak begadang maka segala penyakit akan mudah datang, betul ya? Badan yang gemuk-gemuk ini pasti jarang begadang. Pak Joni itu kurus kayaknya banyakan begadang gitu ya. Tapi benar ya, lagu ini benar. Saya setuju dengan lagu ini, begadang jangan. Makanya lagu itu bisa eksis sepanjang zaman. Sebelum saya lahir kayaknya lagu ini. Atau waktu saya kecil. Ya, sampai generasi sekarang masih nyanyi lagu lagu begadang. Nah di era tahun 80-an muncul lagu yang lain yang menurut saya juga cukup populer. Sempat menimbulkan kontroversi katanya. Ciptaan dari Melly Goeslaw. Bapaknya namanya Melky Goeslaw, penyanyi, anaknya namanya Melly Goeslaw. Dia menciptakan lagu yang dipopulerkan oleh Krisdayanti. Ibu tahu Krisdayanti? Ibu tahu pasti semua ya. Lagu itu judulnya Yang Ku Mau. Ada yang tahu lagu ini? Pak Tobing tahu lagunya? Yang Ku Mau. Salah satu baitnya berkata,
Jika Tuhan mau begini, saya nggak mau nyanyikan karena suara saya jelek. Jika Tuhan mau begini, rubahlah semua jadi yang ku mau. Karena ku ingin semua berjalan seperti yang ku mau. Pernah dengar lagu itu enggak? Yang ku mau. Gimana sih? Pokoknya begitulah. Jika Tuhan mau begini, rubahlah semua jadi yang ku mau, karena ku ingin semua berjalan seperti yang ku mau. Lagu ini ngetop. Siapa yang suka lagu ini? Ayong suka? Tahu lagu ini? Sering menyanyikannya? Ya, ya. Meli Guslo itu memang bapaknya Melki Guslo itu Kristen, tapi Melinya sendiri bukan orang Kristen. Ketika wartawan atau banyak pihak yang tidak setuju dengan syair lagu ini ya, memprotes katanya konon, dia membela diri. Sesuai dengan terserah kalau kalian nggak setuju dengan syair lagu ini, tapi saya keyakinannya dia ya dia boleh gitu. Nah kalau kita orang Kristen, anak-anak Tuhan menyanyi seperti ini, kira-kira apa ya terjadinya? Jika Tuhan mau begini, rubahlah semua jadi yang ku mau. Karena ku ingin semua berjalan seperti yang ku mau. Dalam perspektif kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, lagu ini rasanya nggak pas gitu ya. Karena lagu ini gampang sekali mendoktrin, menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Serasa semua generasi muda Indonesia tahun 80, 90 sampai saat ini yang suka lagu ini, yang setuju dengan lagu ini, kemudian menyanyikan lagu ini, berpikir seolah-olah Tuhan itu bisa diatur untuk melakukan sesuatu menjadi seperti yang kita inginkan. Sementara firman Tuhan sebenarnya mengajarkan agar apa? Agar kita menuruti kemauannya Tuhan. Alkitab bicara mengenai penyangkalan diri. Kemauan sendiri harus ditekan, ya, supaya kemauan keinginan Roh Kudus itu di atas. Dan menurut saya ini berat. Sangat berat bagi kita untuk menyangkal diri supaya kita menepikan, menyingkirkan kemauan manusia, kemudian mengikuti kemauannya Tuhan. Kadang kita harus memilih. Kita pilih yang mana? Tuhan mengikuti kemauan kita atau kita yang mengikuti maunya Tuhan? Mana yang sering kita diajarkan? Saya belajar kekristenan, ketika saya mulai belajar kekristenan, hal yang paling saya tahu diajarkan adalah ikutlah, katanya mentor saya, ikutlah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ikutlah apa yang menjadi maunya Tuhan. Dan itu nggak mudah, karena saya masih punya kemauan, karena kadang saya juga masih punya keinginan. Tetapi karena Tuhan mengajarkan supaya saya mengikuti kemauannya Dia, maka saya harus belajar. Belajar mengikuti maunya Tuhan. Pendeta Erastus Sabdono menciptakan lagu. Nah ini lagu rohani nih, pasti Pak Dedi tahu nih. Judulnya apa ya? Suka-sukamu Tuhan gitu ya. Suka-sukamu Tuhan. Gitu ya. Suka-sukamu Tuhan. Wah, lagu ini bagus menurut saya, dari sisi teologis nggak masalah gitu. Cuman dari segi budaya kita sopan nggak ngomong ya suka-sukamu Tuhan. Pak Andreas suka-sukamu Pak gitu. Kalau saya ngomong begitu rasanya kok nggak sopan ya. Kalau kepada mantunya Pak Dedi mungkin karena lebih mudah saya bilang suka-sukamu lah Ded gitu. Tapi kalau saya bilang suka-sukamu lah Andreas gitu. Wah, saya dianggap tidak sopan ya. Sama orang tua kok ngomongnya suka-sukamu gitu. Nah terlepas dari lagu ini sopan atau tidak sopan dari segi budaya, ya, dari segi bahasa,
Tapi secara teologis lagu ini mengajarkan kepada kita untuk mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Tapi karena saya khawatir nanti seolah-olah kita boleh ngomong tidak sopan sama Tuhan, suka-sukamu Tuhan gitu. Jadi saya tidak menganjurkan lagu ini dipakai di gereja gitu, di Muara Karang. Itu menurut saya sih. Takutnya nanti anak-anak pikir, oh kita boleh kok ngomong sama Tuhan nggak sopan gitu. Gitu, walaupun lagu ini bagus, bikin orang bergoyang, bertepuk tangan gitu, tapi karena suka-sukamu itu kedengarannya kok kurang sopan gitu. Jadi saya tidak mengajarkan lagu ini, tapi itu pilihan ibu bapak, silahkan ya. Nah, maksud saya gini, dari beberapa lagu-lagu, baik lagu-lagu pop gitu ya, lagu-lagu di luar, lagu-lagu gereja, kita melihat bahwa kita diajarkan suatu nilai-nilai spiritual dalam kehidupan kita, nilai-nilai moral dan juga nilai-nilai etika dalam kehidupan bermasyarakat, nilai-nilai sosial yang sangat baik. Ya, lagu menjadi alat yang sangat ampuh untuk mengajarkan sebuah nilai. Termasuk kemudian juga di dalam kehidupan bergereja sebagai anak-anak Tuhan. Lagu-lagu yang kita naikkan, yang kita angkat sebagai pujian, doa, rasa syukur kita mengandung nilai-nilai spiritual yang sangat baik sehingga patut dipelajari, dinyanyikan dengan tulus. Tetapi kalau kemudian lagu itu tidak baik, sebaiknya tidak dinyanyikan, kan gitu. Seperti tadi apa? Yang ku mau itu kalau ada di HP-nya buang aja ya, supaya mulai tidak terdoktrin nanti, seolah-olah kita mau mengatur Tuhan. Karena hari ini kita mau belajar apa ini judulnya tadi apa? Hidup menuruti kemauan Tuhan. Nats dari 1 Timotius pasal yang keempat saya akan bacakan sekali lagi di dalam ayat 7b, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, ibu bapak saudara, bahwa kitab Timotius kita tahu ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada murid anak rohaninya yang bernama Timotius. Paulus tidak hanya bertujuan supaya Timotius mempraktekkan apa yang dia ajarkan, tapi juga Paulus mengharapkan supaya apa yang Paulus ajarkan kemudian diajarkan oleh Timotius kepada jemaat yang dia layani. Satu di antaranya adalah terkait dengan latihlah dirimu beribadah. Mengapa latihan beribadah begitu penting sehingga itu dia dijadikan sebuah kalimat pendek? Ya, latihlah dirimu beribadah, titik. Latar belakang dari penulisan surat ini kita tahu bahwa sebenarnya Paulus mempunyai kekhawatiran yang sangat mendalam pada waktu itu, terutama kepada anak rohaninya yang bernama Timotius, karena satu, usianya masih muda, kedua dia murid yang sedang bertumbuh semangat di dalam pelayanan. Di sisi lain Paulus mendengar kabar atau dia melihat sendiri bagaimana ada ajaran-ajaran palsu, ada guru-guru palsu, ada orang-orang dewasa yang pada waktu itu dikenal sebagai guru, dalam tanda kutip memang bukan guru di dalam gereja, guru di masyarakat yang mengajarkan tentang ibadah, kebiasaan, budaya-budaya Yahudi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ajaran-ajaran sesat yang masuk di dalam gereja itu menimbulkan kekhawatiran bagi Paulus, jangan-jangan nanti Timotius dan semua jemaat yang dia layani akan terpengaruh dan mulai meninggalkan ibadah mereka kepada Tuhan. Dan dalam konteks yang lebih luas, yang sangat luas tentang beribadah dan kekhawatiran Paulus, itulah kemudian Paulus menulis surat ini dengan nasihat yang sangat sederhana dan lengkap menurut saya. Latihlah dirimu beribadah. Kata beribadah dari kata dasar ibadah diambil dari Perjanjian Lama, ya, itu terjemahannya adalah aboda. Tahu sering dengar ya kata aboda. Aboda itu sendiri sebenarnya berarti perayaan.
sesuatu yang bersifat perayaan. Ya, misalnya seorang merayakan 17-an ya, dengan pesta-pesta, nyanyi-nyanyi, dengan pawai ya, dengan banyak kegiatan. Nah, istilah itulah aboda diambil kemudian di dalam Perjanjian Baru yang berarti ibadah. Ibadah ini sebenarnya adalah sebuah perayaan. Perayaan atas anugerah Tuhan, perayaan atas anugerah keselamatan, perayaan atas berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, dengan cara untuk melakukan kegiatan atau aktivitas spiritual. Kita merayakan hari ini dengan menyanyi, kan gitu. Kita menyanyi dengan tubuh jiwa roh kita menyembah Tuhan, merayakan keagungan, kemuliaan dan anugerahnya lewat syair-syair lagu. Dan perayaan ini kemudian semakin semarak karena diikuti, diiringi dengan alat-alat musik. Dan kemudian semakin menarik karena kita dipimpin oleh orang-orang yang hari ini ya dengan seragam hitam-hitam ya. Coba kalau blentang-blentong gitu ya, yang satu merah, satu kuning, satu hitam, satu buduk gitu ya, pasti perayaannya menjadi tidak menarik gitu ya. Nah, kegiatan yang kita lakukan di hadapan Tuhan bersama-sama sebagai jemaat Tuhan, sebagai sebuah ibadah, abodah, perayaan atas keagungan kemuliaan Tuhan ini, kemudian oleh Rasul Paulus ditekankan dengan sebuah kalimat, sebuah kata di depan, yaitu latihlah. Gitu ya, latihlah. Mengapa ada kata latihlah? Alkitab sering mengambil beberapa perumpamaan dan juga kata yang lain, latih, melatih diri ya, seperti olahragawan. Kemarin saya nonton tinju, Daud Chino Jordan gitu ya. Daud Jordan dari Kalimantan, nama panggilannya Chino gitu ya. Karena wajahnya memang dia rupanya orang Cina, orang Tionghoa. Dia harusnya bertanding bulan Maret kemarin, tapi karena kena COVID ditunda gitu ya. Banyak yang khawatir jangan-jangan setelah COVID dia tidak bisa bertanding dengan baik, kemudian kalah nanti melawan petinju dari Thailand. Ya, ternyata kemarin dia menang KO ronde keberapa yuk? Pak nonton? Wah, tingkatkan nasionalismenya ya. Tontonlah itu. Ya, dia menang KO di ronde keberapa ya? Ke-6 kalau nggak salah ya. Ternyata dia bisa memenangkan pertandingan itu dengan KO. Kenapa? Karena walaupun dulu dia kena COVID sakit, setelah itu dia latihan terus. Dia latihan. Ya, petinju profesional, latihan terus. 120 ronde latihannya hanya untuk kemudian bertanding 6 ronde menang KO. Petinju profesional kalau menang harus latihan. Nah, kemarin di TV saya lihat juga istri saya buaan ketawa-ketawa di TV nonton tinju. Nces BAB melawan Anwar siapa? Nonton itu ya. Ya, yang di TV sekarang kalau makin banci makin disukai ya. Bapak-bapak, ibu jangan jadikan anaknya terkenal dengan jadi banci-banci itu ya. Gak bagus itu ya. Mereka bukan petinju, diadu kayak Nikita Mirzani. Baru 2-3 ronde sudah gak bisa mukul lagi. Karena dia tidak terlatih. Latihan itu rupanya sesuatu yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup kita kan. Ibadah itu ternyata butuh latihan, ya enggak? Kalau orang sudah terbiasa terlatih beribadah, hujan angin tidak akan menghambat untuk datang beribadah. Kalau yang tidak terlatih, jangankan deres kayak tadi, baru gerimis saja sudah tidak datang ke gereja. Dan memang ada orang-orang yang tidak terlatih. Ya. Di STTBJ itu ruang kelas, kalau belum pernah ke sana, sebelahnya asrama. Ya. Saya pernah mengajak mahasiswa gerimis nggak datang. Terus kenapa nggak ikut kuliah? Pusing gitu. Baru pusing aja hanya selangkah nggak masuk kelas itu, wah, saya ngamuk itu.
Saya bilang Anda boleh tidak ikut kuliah kalau sudah masuk rumah sakit diinfus itu. Boleh izin. Tapi kalau hanya pusing-pusing, di Jakarta ini kalau nggak mau pusing pulang kampung aja gitu ya. Nggak terlatih, berjuang untuk berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, itu latar belakang sedikit ya. Itu alasan, latihlah dirimu beribadah karena dalam konsep Rasul Paulus untuk menjadi murid yang tekun pada akhirnya mau tunduk mengikuti kehendak Tuhan perlu sebuah proses, dilatih beribadah, dilatih untuk melakukan perayaan-perayaan ibadah itu. Itu proses yang tidak bisa dihindari. Ketika kita menjadi murid Tuhan, dibaptis, kita punya komitmen, kita melatih diri untuk berdoa, melatih diri membaca Alkitab, melatih diri mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah kita. Supaya kemudian kita tahu apa itu kehendak Tuhan. Baru kemudian nurut kan gitu. Biasanya jam 10:30 selesai ya katanya ibadah. Tadi kan mulainya telat ya Ibu Bapak ya. Saya mau waktu beberapa menit lagi ya Bapak Ibu Saudara. Ada 4 hal secara cepat saya ingin sampaikan. Mengapa sih? Ada 4 pertanyaan. Mengapa kita menuruti kemauan Tuhan sekarang? Setelah kita terlatih menjadi murid Yesus, kemudian kita dikhotbahi, disampaikan firman Tuhan hari ini supaya kita menuruti kemauannya Tuhan. Nah, mengapa? Pertama Ibu Bapak, karena dia itu Bapa kita dan kita adalah anaknya. Sebagai orang tua kita sering mengajarkan kepada anak-anak kita supaya anak nurut kepada orang tua. Kalau orang tua lihat anaknya nggak nurut, orang tua marah, menghukum si anak. Kita panggil Tuhan ya Bapa, gitu ya. Nah, kalau kita menghargai Tuhan Allah kita Bapa kita dan kita mengaku sebagai anaknya, maka kita tidak punya alasan untuk tidak nurut sama Tuhan. Amin. Ya, Bapak-bapak ya. Saya nurut karena Tuhan itu Bapa saya. Yang kedua, mengapa? Karena kehendak Tuhan selalu lebih baik daripada kemauan kita. Rancangan, aku tahu rancangan apa yang ada padamu gitu ya. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Ya. Jadi kalau ditanya mengapa saya harus menuruti kemauan Tuhan? Karena rancangan Tuhan, kemauan Tuhan selalu lebih baik daripada kemauan saya. Betul ya? Dulu mungkin kita punya kemauan A, B, C, D. Nggak ada yang tercapai. Berapa kali putus pacar dulu Pak Dedi? Pernah cerita Kak Panas? Pernah kan? Pasti ada calon-calon yang lain ya. Saya punya anggota gereja, pacarnya dulu pramugari katanya. Pacarnya dokter, kawin-kawin sama karyawan pabrik di pabrik gitu. Kenapa enggak sama pramugari? Kalau sama pramugari kan enak. Istri cakep, keren ya, bawa kondangan enak, senang gitu ya. Ini sekarang dapatnya kok ini. Nyesel enggak saya bilang? Karena saya yang berkati, enggak, justru ini yang terbaik dari Tuhan. Bayangkan kalau saya kawin sama pramugari katanya. Ya, dia pergi terus. Ya. Makan hati. Istrinya digangguin oleh kapten pilot. Ya. Untung Tuhan kasih saya dia katanya. Ini dari Tuhan dia bilang gitu. Yang dulu tuh bukan dari Tuhan. Tunduk sama kemauannya Tuhan. Ternyata rancangan Tuhan pasti lebih baik ya. Yang ketiga, mengapa? Karena ini menunjukkan sikap rendah hati, tunduk hormat kita kepada Tuhan. Ketika kita mau menuruti kemauan Tuhan, pada saat itu kita menunjukkan kualitas hidup kita sebagai seorang murid, seorang anak yang taat, yang tunduk, yang rendah hati. Kunci keberhasilan hidup di dunia ini katanya harus rendah hati. Yesus mengajarkan tentang kerendahan hati. Kalau kita mau belajar dan berhasil, belajarlah rendah hati. Paling tidak rendah hati di hadapan Tuhan. Suami-suami yang tidak bisa rendah hati kepada
istrinya, itu nggak pernah bisa mengalah, kemungkinan juga tidak bisa tunduk kepada Tuhan. Kalau kita sudah terlatih tunduk kepada kehendak Tuhan, tidak ada masalah lagi ketika kita mau tunduk kepada sesama kita. Di kantor kita hormat sama atasan. Sebagai atasan kita bisa menghargai bawahan. Dalam kehidupan bermasyarakat, di masyarakat kita pun akan dikenal sebagai orang yang rendah hati. Karena kita sudah terlatih tunduk kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak tunduk kepada Tuhan, dia pasti tidak akan bisa mempunyai kualitas yang rendah hati di masyarakat. Yohanes 14:23 berkata, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Itu Yohanes 14:23. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Apakah kita mengasihi Tuhan? Buktikan. Turutilah apa yang Tuhan katakan. Pertanyaan yang kedua, kalau saya harus menuruti kemauan Tuhan, terus maunya Tuhan itu apa? Apa maunya Tuhan? Begitu ya. Dalam konteks 1 Timotius pasal 4 ayat 7b, latihlah dirimu beribadah, Bapak Ibu Saudara. Maunya Tuhan sederhana, ya rupanya, supaya kita mempunyai kebiasaan beribadah. Janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dilakukan oleh beberapa orang. Ada orang-orang Kristen yang mempunyai kebiasaan memang menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Ya. Jadi maunya Tuhan itu sederhana sebenarnya. Kalau kita mau beribadah merayakan, jadi dalam konteks seperti yang saya jelaskan tadi, abodah itu ya, ibadah dalam pengertian yang luas karena di situ ada pelayanan ya, di situ ada pengorbanan, di sana ada pengabdian kita. Ya. Sebenarnya kita sudah menunjukkan kualitas diri sebagai orang yang mau tunduk di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita melayani, Tuhan mau supaya kita berkorban untuk kerajaannya. Di dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi maunya Tuhan begitu ya, sederhana ya. Kalau datang beribadah, diajak nyanyi, semangat kalau nyanyi ya. Saya sih nggak lihat ke belakang tadi, apakah semua bersemangat seperti yang bawa acara. Ya. Kita ini mungkin kelihatan masing-masing kan punya karakter ya, ada yang melankolis, ada yang macam-macam ya karakter ya. Tidak semua suka lompat-lompat kalau nyanyi, tapi kalau dengar musik dangdut semua suka goyang. Kalau nggak goyang, diam-diam hatinya bergoyang, kan gitu ya. Ekspresinya kelihatan ya, jempolnya ikut goyang-goyang. Nah, kalau di gereja pemimpin acara sudah bersemangat, terus yang lain tidak mengikutinya, biasanya yang mimpin juga kurang semangat ya. Terus wah kelihatannya kita kurang semangat, lebih keras lagi. Tujuannya apa sih? Kita didorong oleh yang memimpin supaya kita mempunyai kesamaan persepsi di dalam ibadah itu. Menyembah Tuhan dengan cara yang sama. Memang kalaupun tidak bisa lompat-lompat tepuk tangan tidak harus itu, tapi paling tidak hati kita terangkat kepada Tuhan. Supaya kita tidak menjadi sia-sia di dalam ibadah kita. Yang ketiga, kemudian apa untungnya kalau saya ngikutin Tuhan? Apa untungnya kalau saya menuruti kemauan Tuhan? Ayat 8, latihan badani terbatas gunanya. Olahraga itu ada gunanya, bukan tidak ada gunanya. Latihan badani itu ada, hanya memang terbatas. Ya. Tetapi ibadah itu berguna dalam
segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dengan beribadah Bapak Ibu Saudara, artinya kita mengikuti maunya Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Kan ini bermanfaat dalam segala hal. Dengan beribadah menunjukkan ketaatan kita untuk mengikuti maunya Tuhan, maka waktu kita hidup di dunia ini, hidup kita diberkati. Amin. Kalau mau jadi diberkati oleh Tuhan, paling tidak datanglah beribadah. Seminggu sekali gitu ya. Ibadahnya seminggu sekali terus nggak datang lagi. Ada orang sebulan berapa kali ibadah? Sekali. Telat lagi. Kalau bisa datangnya setelah persembahan. Tapi acara ini bagus ya, persembahannya di akhir ibadah ya. Kalau taruh di depan nanti datang yang telat-telat itu menghindari memberi itu. Tidak gitu. Ya. Tapi ada yang bilang yang penting terima doa berkatnya katanya, doa penutup dan berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ibadah itu sebuah rangkaian acara yang dipersiapkan dari awal sampai akhir. Sebuah paket. Di awal kita diajak bersama-sama tadi menyiapkan diri masuk dalam hadirat Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan dalam pujian. Firman Tuhan disampaikan, memberi sebagai respon. Kemudian pada akhirnya kita menutup ibadah ini bersama-sama dengan doa berkat. Pulang lengkap gitu ya. Sehingga ibadah jangan suka terlambat ya. Jadi dengan demikian hidup kita ini akan diberkati, hidup kita ini akan semakin berkenan di mata Tuhan waktu kita masih hidup di dunia. Nah, waktu kemudian kita mati, dikatakan di sini untuk hidup yang akan datang, percayalah bahwa di dunia diberkati, mati masuk surga. Amin. Setuju ya? Tapi kalau boleh masuk surganya jangan cepat-cepat lah ya. Ya maunya begitu ya, kita seperti Ibu Gembala kita sudah doakan, tapi kalau Tuhan mau cepat. Saya dengar Pak Tobing kemarin juga ada kakak abang yang meninggal ya. Sehat dari sini, sakit gak lama meninggal gitu ya. Itu semua di dalam rancangan Tuhan. Tapi Tuhan menyiapkan kita. Tuhan memberkati kita di dunia ini dan Tuhan juga akan memberkati kita dengan kehidupan yang kekal di surga. Ya. Yohanes 8 ayat 51, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Barang siapa menuruti firman-Ku ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ini janji Tuhan. Nah yang keempat, terus akibatnya apa kalau kita enggak nurut sama Tuhan? Kalau nurut hidup diberkati, kalau enggak nurut ada sanksinya enggak? Saya tidak sampaikan ada 4 di sini sebenarnya. Yang terakhir tuh kalau kita enggak nurut ambiar hidup kita. Ya. Tahu ambiar ya? Ayong tahu ambiar? Habis hidup kita itu. Ya, the Godfather of Broken Heart itu sudah meninggal ya. Siapa namanya yang dari Solo kemarin? Lagunya kan ambiar. Bangsa Israel dalam sejarah kalau baca kitab Keluaran Bapak Ibu, kitab Keluaran baca itu. Ketika bangsa Israel umat pilihan Allah itu taat, tunduk, nurut sama Tuhan, hidup mereka diberkati. Waktu perang mereka menang. Waktu mereka kedinginan Tuhan kasih tiang api. Waktu kelaparan Tuhan kirim mana. Waktu laut berlaut penuh air mereka terjebak gak bisa nyebrang. Musuh datang Tuhan kasih apa? Daratan kan, laut terbelah. Tapi ketika umat Israel tidak nurut, apa yang terjadi? Perang pasti kalah. Gitu kan, ternak mereka habis, usahanya bangkrut, secara ekonomi mereka menderita, anak-anaknya mati, penyakit datang menimpa mereka. Di dalam ketidaktaatan selalu ada sanksi, ada hukuman dari Tuhan. Tuhan kita Maha Kasih, iya. Nahum 1 ayat 3 bilang apa?
Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia sekali-kali tidak membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Tuhan akan menjatuhkan sanksi dan hukumannya. Jadi menurut saya adil. Ketika orang itu setia melayani, beribadah, hidupnya diberkati. Tapi kalau orang itu kemudian tidak setia, dia akan mengalami banyak tantangan dalam hidupnya. Kalau Anda tidak setia, ambiar, gitu ya. Jadi jangan memanfaatkan, oh Tuhan kita kan maha kasih, Tuhan kita itu kan apa? Selain maha kasih apa? Panjang sabar, gitu ya. Betul, semuanya itu benar. Tetapi ada satu hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, ketaatan. Mau nurut apa yang Tuhan katakan. Jadi mulai hari ini, mari kita turuti apa yang Tuhan katakan lewat pendeta, lewat guru sekolah minggu, lewat pengajaran di KPW, lewat pembacaan Alkitab secara pribadi di rumah. Mungkin orang tua mengingatkan anak, mungkin kadang anak dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan orang tuanya. Latihlah dirimu beribadah, layanilah Tuhan. Mari kita rayakan semua yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Turutilah apa yang Tuhan katakan, hidup kita pun akan diberkati. Amin. Bapa di surga, hamba sudah selesai berkata-kata, tetapi firman Tuhan ini akan terus hidup, mengingatkan kami, mendorong kami untuk menjadi murid-murid Tuhan yang semakin taat dan setia. Biarlah kami semua masing-masing belajar untuk beribadah, belajar untuk melatih diri kami melayani Tuhan, melatih diri kami untuk mengabdi kepada Tuhan, melatih diri kami untuk berani berkorban untuk kerajaan Allah. Karena dengan demikian hidup kami pun akan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama. Saya mengajak kita untuk merespon firman Tuhan dengan sebuah pujian doa. Ya Yesus, ku berjanji. Dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini sebagai doa respon kita atas firman Tuhan.
Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Panggilan memberi diambil dari Mazmur pasal yang ke-65 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka, ya demikianlah Engkau menyediakannya. Mari sebelum kita memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, melalui persembahan kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur untuk hari yang begitu indah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengajar kami untuk selalu setia dalam ibadah kami. Kami percaya melalui kebenaran firman-Mu kami semakin hari semakin dibentuk, semakin kuat mengiringi Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Imade Waste yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu dalam pelayanan, dan dimanapun pelayanan hamba-Mu berada, Tuhan yang memberkati keluarga, istri dan anak, dan segala apapun yang Tuhan kerjakan dan percayakan dalam pelayanan hamba-Mu. Tuhan semakin pakai dan mengurapi hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan kalau Kau sudah memberkati kami melalui pekerjaan kami, usaha kami, toko dagangan kami, dan apapun yang kami kerjaan, pelayanan kami, keluarga kami. Saatnya kami akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kami ya Bapa. Suci dan kuduskan persembahan kami ini Tuhan. Tangan-tangan yang beri Engkau balaskan berlipat-lipat kali ganda, 30, 60, bahkan 100 kali ganda, dan bahkan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari sambil persembahan dijalankan kita angkat pujian ini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Mari memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan melalui persembahan kita. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima
terima kasih buat persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman kegiatan gereja kita dan beberapa pengumuman yang lain. Yang pertama, mewakili Gembala Sidang dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Ima Dewasta MTH yang sudah melayani kita dalam kebenaran firman Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih Pendeta, Tuhan memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Dan yang kedua, kelas persiapan baptisan akan dimulai kembali pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 setiap jam 8 pagi di kantor pendeta. Silakan Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis hadir setiap minggu di kelas baptisan ini. Dan kegiatan gereja minggu ini hari Rabu 6 Juli jam 7 malam ada kebaktian doa di gereja. Sudah onsite, sudah tidak ada yang online lagi untuk hari Rabu ya. Hari Jumat 8 Juli 2022 jam 7 ada doa Hana. Ini tetap online melalui Zoom, doa Hana. Doa Elia di gereja. Jadi Bapak-bapak di gereja, doa Daniel juga di gereja hari Jumat. Hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 doa Fajar jam 5 pagi. Ini sepertinya masih online. Dan yang terakhir hari Sabtu ada PKMB. Jadi saudara-saudara yang remaja, pemuda-pemudi silakan datang tiap hari Sabtu jam 5 sore. Ada ibadah PKMB. Nah, jadwal pengkhotbah kita untuk Minggu 10 Juli 2022 jam 6 pagi ada Bapak Pendeta Stefanus, dan yang jam 9.30 Pak Pendeta Stefanus juga akan tetap melayani kita dalam kebenaran firman Tuhan. Pengumuman-pengumuman yang lain Bapak Ibu Saudara dapat lihat di buletin kita. Silakan dilihat, itu silakan diperhatikan dengan seksama ya. Nah, untuk ada kartu tamu hari ini ada 2 orang tamu kita yang luar biasa yang hadir pada pagi hari ini. Yang pertama, Saudari Priscilla Anggi Diana Anugraheni, panggilannya Dian. Ada? Silakan bangkit berdiri biar kita dapat lihat. Berikan tepuk tangan untuk Saudari Dian. Yang kanan kiri kasih salam dong. Ya. Selamat datang gitu. Selamat datang beribadah bersama-sama dengan kita. Yang kedua, saudara atau bapak nih, Tadeus Mardinpos Nahampun. Ada? Silakan bangkit berdiri Bapak. Wah, ini. Kasih tepuk tangan. Yang kanan kirinya kasih salam. Selamat datang buat Pak Tadeus. Ini dari Medan Sibolga Huta Balang. Ya. Dari Gereja HKI Huta Balang Tapanuli Tengah. Tadi Saudari Dian alamatnya di Kembangan Utara, dekat sini berarti ya. Tinggal lurus, tapi sekarang harus muter. TPW Baptis Karunia Tuhan Banjar Baru Kalimantan Selatan. Wah, jauh-jauh ya tamu kita hari ini. Ada dari Sumatera Utara, ada satu dari Kalimantan Selatan. Itu Kalimantan Selatan berarti Banjarmasin ya. Ya, puji Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah. Bapak Ibu Saudara bukan tamu yang biasa di tempat ini. Jadwal-jadwal kegiatan gereja kita bisa diikutin. Jadi kami sudah anggap Bapak Ibu Saudara, saudara kami di tempat ini. Amin. Tetap beribadah bersama-sama kalau datang di Jakarta. Kalau menetap di Jakarta, menetaplah di gereja ini. Amin. Ya. Selanjutnya yang berulang tahun minggu ini. Yang pertama Bapak Yosep Yulianto, tanggal 5 Juli. Ada? Yang saya sebutkan namanya, silahkan naik maju ke depan. Yang kedua Ibu Tati NA, tanggal 6 Juli. Yang ketiga Ibu Ella Suwarna, 6 Juli. Ibu Meka Rasi, oh kalau saya biasa sebut Ibu Meka, silakan maju Bu, 7 Juli. Ada kan? Nah, silakan maju Bu. Saudari Vernia Widiowati, tanggal 7 Juli. Vernia, ada? Nah, yang selanjutnya ulang tahun pernikahan minggu ini Bapak
dan Ibu Alfani Sudirman tanggal 7 Juli yang ke-19. Ada? Mungkin tadi pagi ya, atau ada di Zoom. Selamat ulang tahun pernikahan Bapak Alfani dan Ibu. Bapak dan Ibu Kardio 7 Juli yang ke-43. Ada juga di Zoom. Sepertinya Tuhan memberkati ulang tahun pernikahannya. Bapak dan Ibu Renalto Marpaung tanggal 9 Juli yang ke-12. Ada di Zoom juga biasanya. Dan yang terakhir, ini spesial karena ulang tahun pernikahan Perak Bapak dan Ibu Septinus Saluku 9 Juli. Ada di Zoom? Enggak ada di belakang. Kasih tepuk tangan buat Pak Septi dan Ibu. Ulang tahun Perak yang ke-25, puji Tuhan, Tuhan selalu menyertai. Silakan maju. Bu Septi ada, Bu? Oh, lagi di Zoom, berarti benar di Zoom 1, di sini 1. Ya, silakan maju Bu Meka. Selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu Saudara dan selamat ulang tahun buat pernikahan buat Bapak dan Ibu yang merayakan dalam minggu ini. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita akan angkat pujian ini. Selamat ulang tahun. Sama-sama katakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami selalu berdoa agar Kau tetap setia. Ada Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah memimpin kamu untuk bertobat. Selamat ulang tahun, panjang umurnya, panjang umurnya Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan panjang umurnya, panjang umurnya Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena di penghujung ibadah kami pada siang hari ini kami dapat menikmati sukacita dengan mengingat anugerah kasih karunia untuk teman-teman kami yang berulang tahun minggu ini. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati kehidupan Bapak Yosef Julianto, Ibu Teti, Ibu Ella, Ibu Mekarasi, dan juga Saudari Vernia Widiawati. Tuhan yang memberi mereka umur panjang dan kesehatan selama ini, Tuhan juga akan terus menolong dalam kehidupan selanjutnya. Mereka hidup di dalam damai sejahtera, sehat oleh karena pertolongan Tuhan, dan dapat melayani Tuhan bersama-sama dengan kami. Berkati keluarganya, berkati juga pekerjaan dan usaha mereka. Kami juga mengucap syukur karena ada teman-teman kami yang minggu ini merayakan ulang tahun perkawinan mereka. Ada Bapak Ibu Alfani Sudirman. Berkatilah rumah tangga ini supaya terus hidup di dalam kasih dan damai sejahtera. Ya, kami berdoa dan mengucap syukur bersama dengan Bapak dan Ibu Kardio. 43 tahun lamanya mereka hidup sebagai suami istri, dan Tuhan sudah memberkati mereka dengan anak, mantu dan cucu, dan kami terus berdoa supaya rumah tangga mereka ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Kami mengucap syukur bersama-sama dengan Bapak Ibu Renalto Marpaung. Tuhan berkati terus keluarga muda ini supaya semakin menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan dalam setiap pergumulan hidup dalam rumah tangga. Tuhan menolong. Dan juga secara khusus kami mengucap syukur karena Bapak Ibu Septinus Saluhu merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-25.
Tuhan sudah memberkati mereka dengan pekerjaan di kota Jakarta, anak-anak yang tumbuh dengan baik bersama-sama juga dalam keluarga ini. Kami terus mendukung supaya keluarga ini semakin menyenangkan, mempermuliakan nama Tuhan dan diberikan kesejahteraan, kemakmuran oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapak, inilah doa dan pengharapan kami untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Dan kami semua mengucap syukur karena hari ini kami dapat beribadah bersama. Biarlah apa yang kami persembahkan di hadapan Tuhan, persembahan tubuh jiwa roh kami di hadapan Allah juga berkenan. Demikian juga persembahan harta kami, biarlah itu menyenangkan hati-Mu. Dan ketika kami pulang, kami akan kembali beraktivitas. Kami akan kembali membangun keluarga kami, membangun pendidikan, pekerjaan, usaha, bisnis kami. Kami akan kembali membangun pelayanan kami di hadapan Tuhan. Biarlah apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu dibuat berhasil oleh karena pertolongan anugerah-Mu. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah. Terimalah berkat damai sejahtera, pertolongan dan persekutuan, keberhasilan yang datang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha. Amin. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus menawari. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta Silakan bersatu sejenak. Tuhan Yesus memberkati.